Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahmi dengan NIM 2411111022. Pada video ini saya akan menjelaskan tahapan pembuatan peta kontur dan juga peta detail situasi dengan menggunakan software ArcGIS. Yang pertama, kita akan masuk ke tutorial pembuatan peta kontur. Baik, yang pertama kita masuk ke aplikasi ArchMap-nya terlebih Okay. dahulu. Kita pilih menu Arch Toolbook yang dimana ini digunakan sebagai pusat berbagai tools. Dia tuh memiliki banyak tools pengolahan dan analisis data spasial pada aplikasi ArcGIS. Lalu kita pilih Conversion Tools, kemudian Excel to Table. Conversion tools ini tuh untuk mengubah data dari satu format ke format lain agar nanti bisa diolah oleh ArcGIS. Kalau Excel to Table, itu digunakan untuk mengkonversi data Microsoft Excel menjadi tabel yang nanti bisa dibaca oleh ArcGIS-nya sendiri. Sebelumnya, dipastikan sudah memiliki Excel tentang peta yang ingin dibuat. Oke, setelah itu kita akan menginputkan data Excel yang telah dibuat. Kemudian open. Lalu klik OK. A few moments later. Setelah itu akan muncul layar baru pada table of content. Kemudian kita klik kanan pada data layer yang baru itu. Kemudian kita pilih display XY data. Lalu Z file-nya kita ubah ke Z karena Z itu merupakan elevasi. Dan kemudian kita klik edit. Lalu geographic coordinate system, kita cari yang world. Itu WGS 1984. Oke. Lalu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, display XY data ini digunakan untuk menampilkan data koordinat X dan Y menjadi titik lokasi pada peta. Nah, kemudian koordinat sistem WGS 1984 itu tuh untuk menentukan sistem koordinat agar posisi titik sesuai nanti dengan lokasi sebenarnya di lapangan. Dapat kita lihat ada layar baru, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih label feature. Label feature ini tuh untuk menampilkan label atau informasi pada setiap titik pengamatan secara otomatis. Kita pilih Arch Toolbook lagi, kita pilih ke 3D Analyze Tools. Kita cari raster interpolation. Kemudian kita klik Topo to Raster. Raster interpolation ini tuh digunakan untuk membentuk permukaan wilayah berdasarkan data titik elevasi yang tersedia. Kemudian topo raster ini tuh untuk membuat model permukaan tanah dalam bentuk raster berdasarkan data elevasi titik. Topo raster ini tuh supaya nanti data yang diinput itu bisa diraster lebih halus dan natural. Kemudian kita inputkan data sebelumnya. Lalu field-nya kita ubah ke Z karena Z itu merupakan elevasi. Tipenya kita ubah ke point elevasi. Setelah itu kita klik OK. A few moments later. Pada tampilan akan menjadi seperti ini. Kemudian kita ke Arch Toolbook lagi. Lalu kita ke raster surface. Kemudian kita klik double, lalu kita cari kontur. Klik kontur. Kita inputkan raster yang sebelumnya. Kita inputkan topo, setelah itu kontur intervalnya pakai 0,04. Entah, 0,004. Ya, lalu kita klik OK.
maka tampilannya akan seperti pada layar. Klik kanan pada layar kontur. Kemudian kita open attribute table. Setelah itu select data mayor yang ada pada tabel ini. Yang dimana data mayor itu tuh dia tuh bilangan bulat, tidak berdesimal. Caranya itu kita kontrol, setelah itu kita pilih data, tiap ganti select itu kita kontrol, setelah itu baru kita select. Oke. Di sini terdapat 4 data mayor. Setelah itu kita close. Nah, maka pada tampilan akan terlihat warna garis yang berbeda yang menunjukkan bahwa itu merupakan garis mayor. Open Attribute Table tadi itu untuk melihat ada mengelola data atribut yang dimiliki suatu layar. Jika sudah, kita akan klik kanan pada layar kontur lagi, kemudian kita pilih data, export data. Setelah itu, klik OK. Nah, ekspor data ini tuh digunakan untuk menyimpan hasil seleksi atau hasil pengolahan menjadi layar baru, yang dimana kita dapat melihat pada table of content akan muncul layar baru, ekspor output 2. Kita klik kanan pada layar kontur. Kita pilih selection. Lalu kita pilih clear selection feature. Pada layar ekspor yang terdapat tadi, kita klik kiri kalau menggunakan mouse, lalu width-nya kita ubah menjadi 2. Untuk warnanya itu terserah. Setelah itu kita klik OK. Pada layar yang di atas layar kontur ini kan ada kayak segitiga titik, kita klik kiri. Kemudian kita pilih triangle 3 dengan size-nya itu 18 dan warnanya itu warna merah. Ya, triangle 3 ini tuh sebagai simbol titik pengamatan atau patok agar lebih mudah nanti dikenali pada peta. Pada table of content layar paling atas, kita klik kanan, lalu kita ke property, kita pilih label. Nah, pada label field-nya itu kita pilih Z, karena Z itu merupakan elevasi. Klik okay. Kemudian kita pada topo Excel ini, pada layar ini itu kita unchecklist. Nah, maka inilah peta kontur, dan peta kontur telah selesai dibuat. Kemudian kita simpan. Oke, sekian untuk proses pembuatan peta kontur. Terima kasih. Kita lanjut ke tutorial pembuatan peta detail situasi. Yang pertama, masuk ke aplikasi ArcGIS-nya, lalu kita pilih di bawah menu selection, add data. Kita pilih folder atau citra satelit yang telah kita miliki. Kemudian klik add. Add data itu digunakan untuk masukkan citra satelit yang kita punya, yang nantinya akan menjadi acuan digitasi. Kemudian kita ke Arch Toolbox, lalu ke Conversion Tool.
Conversion tool ini tuh untuk mengubah format data, mengkonversi data spasial, dan menghubungkan data dengan software lainnya, misalnya kayak Excel atau lain sebagainya. Kita pilih GPS, lalu ke GPX to feature. Ini GPX to feature. Kita inputkan titik detail situasi yang telah kita miliki. Oke. Di sini sebagai contoh, saya akan menggunakan titik detail situasi kelas A. Lalu kita klik OK. Setelah itu dapat kita lihat titik-titiknya itu terlihat. Pada table of content akan muncul layar baru, yaitu layar titik detail situasi yang sebelumnya. Kita klik kanan pada layar tersebut. Kemudian kita pilih label feature. Oke, label feature ini itu menampilkan nama atau identitas titik GPS secara otomatis agar nanti mudah dikenali saat pemetaan. Sini dapat terlihat yang ini patok A, yang ini titik A13, yang ini titik A20 gitu. GPX to feature itu digunakan untuk mengkonversi file GPS yang berformat GPX menjadi data spasial yang dapat ditampilkan dan diolah di ArcGIS. Oke, setelah itu kita klik kanan pada titik GPS tersebut. Kemudian kita pilih Edit Feature. Lalu kita pilih Start Editing. Lalu kita mulai memindahkan titik atau patok agar sesuai. Di sini sebagai contoh saya akan memindahkan patok A ke titik yang sekiranya memang sesuai. Jika sudah selesai, di sini saya akan menjelaskan sedikit fungsi toolsnya. Start Editing itu untuk mengaktifkan mode pengeditan pada layar yang akan digunakan seperti titik detail situasi ini. Setelah itu kita akan ke menu utama di sini, kita akan pilih ke katalog. Katalog ini tuh berfungsi untuk pusat kelola data, mengelola geodatabase, melihat struktur data, membuat file baru tanpa harus membuka file folder baru di aplikasi di device. Lalu kita ke Connect to Folder. Setelah itu kita pilih lokasi tempat ya folder baru yang ingin kita simpan. Nah, di sini. Make new folder, bikin namanya itu dengan nama yaitu detail situasi. Setelah itu klik OK. Maka folder barunya telah dibuat. Kemudian kita close, lalu kita ke connect lagi. Kita cari file tadi, lalu kita OK. Maka akan muncul di katalog folder yang akan kita gunakan di ArcGIS ini, yang telah terhubung ke ArcGIS, yaitu detail situasi ini. Connect to folder itu untuk menghubungkan ArcGIS dengan folder penyimpanan pada komputer. Oke, setelah folder detail situasi yang telah kita buat tadi terhubung dengan katalog, kita klik kanan pada folder tersebut, kita pilih New, lalu kita pilih Shape File. New shape file ini tuh digunakan untuk membuat layar vektor baru yang akan digunakan untuk proses digitasi. Saya akan membuat 3 tipe. Yang pertama itu polyline, polygon, dan juga point. Di sini untuk feature type polygon, untuk feature type polyline, kita akan menggunakan perwakilannya yaitu polygon. Polygon yang menghubungkan dari patok A ke patok F. Lalu untuk edit, kita menggunakan
WGS 1984 UTM Zone 47S karena lokasi saya di Sumatera Barat dan citra ini merupakan citra di salah satu wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Barat berada di zona sekitaran 47. Kita klik OK. Oke. Maka pada folder detail situasi akan muncul file SHP baru yaitu Polygon. Setelah itu dan di table of content akan muncul layar baru yaitu layar Polygon. Itu kita editor, kita klik kanan pada layar Polygon tersebut. Karena sebelum kita membuat file SHP Polygon, kan kita ada membedakan titik-titik detail situasi. Itu tuh sebelumnya itu di bagian editor ini, kita pilih Save Edit, lalu kita Stop Edit. Karena untuk menyimpan proses yang telah dilakukan sebelumnya. Sekarang kita kembali lagi ke table of content, layar Polygon, kita klik kanan, lalu ke Edit Feature, Start Editing. Start Editing itu untuk memulai proses digitasi objek pada set file yang telah dibuat. Lalu kita continue. Setelah itu kita akan pilih Create Feature untuk melihat, ini. Lalu kita tandai yang dari patok A sampai patok F untuk membentuk poligon. Sini, lalu di patok B, sini patok C, patok ABCD, D, patok, mana patok? Patok E, lalu ke patok F. Oke, kan sudah sampai ke patok F, lalu kita kembali ke patok A dan double klik. Nah, maka garis poligon akan muncul seperti yang ada pada layar. Kemudian untuk di layar poligon itu, bagian garis di bawahnya itu kita klik kiri kalau menggunakan mouse. Weight-nya kita pilih 2. Lalu untuk warna itu terserah mau kita yang mana, yang biru, yang kuning, terserah aja. Di sini saya milih yang kuning aja, hijau aja lah. Kayaknya hijau ini nggak terlalu jelas, hijau ini aja lah. Oke. Nah, setelah itu kita ke editor lagi, save edit untuk men-save proses digitasi kita sebelumnya. Lalu kita stop. Nah, maka garisnya itu akan berubah seperti pada layar. Kemudian kita ke katalog lagi. Karena yang tadi itu baru feature type tipe polyline, kita akan membuat feature type polygon. Di sini kita akan ke folder detail situasi yang sebelumnya, kita klik kanan, new, kemudian kita shape file, lalu untuk namanya itu gedung, karena kita akan menggunakan gedung sebagai perwakilan untuk feature type polygon. Untuk di bagian deskripsi kita edit, itu tetap menggunakan WGS 1984 UTM Zone 47S. Kita klik OK. Lalu kita klik kanan pada label feature, pada table of content di layar baru, yaitu munculnya layar gedung, kita klik kanan, lalu kita edit feature, start editing. Kita continue. Oke, klik sini. Lalu kita tandai gedung mana yang ingin kita bentuk atau kita gambar atau kita wakili gitu. Ya, double klik untuk yang menghubungkan terakhirnya, maka untuk feature type polygon yang diwakili gedung sudah terbentuk. Kenapa menggunakan polygon? Karena, maaf sebelumnya, untuk penjelasan polyline tadi, kenapa polygon, untuk menggaris polygon kita menggunakan feature type polyline, itu karena polyline itu digunakan membuat objek berbentuk garis, di mana polygon itu udah pasti garis. Kemudian untuk feature type kedua, yaitu polygon, feature type polygon itu digunakan untuk membuat objek yang berbentuk area tertutup seperti lahan, bangunan, jalan, selokan, dan lain sebagainya. Karena itu gedung itu memakai feature type polygon. Setelah kita akan save edit ya, save edit. Kemudian kita stop editing. Nah, lalu kita kembali ke katalog tadi, lalu ke file detail situasi yang tadi lagi, kita klik kanan, kita new, shape file,
Lalu di sini kita bikin vegetasi atau mungkin pohon atau apa terserah. Di sini feature type-nya itu point karena point itu tuh untuk mewakili atau membuat hal-hal seperti pohon, tumbuhan dan lain sebagainya. Untuk deskripsi jangan lupa kita ubah ke WGS 1984 lalu kita klik OK. Setelah itu vegetasi kita klik kanan, edit feature, start editing, continue. Tahapnya masih sama seperti sebelumnya ya. Lalu kita pilih misalnya di sini, ini ada pohon satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu, atau mungkin di sini, di sini, di sini, gitu. Kita pilih terserah aja. Kemudian kita tuh nggak perlu nambah detik karena di sini udah banyak kan. Jadi ya udah wakili aja sebenarnya. Di sini juga bisa pilih ini gitu. Oke, habis itu editor, save edit lagi, kemudian stop editing. Oke. Kita akan mengubah di sini juga bisa pada table of content kita klik kanan misalnya pada vegetasi di bagian itunya kita cari di simbol sektor tree. Karena bahasa Inggris pohon itu tree ya. Simbol sektor ini tuh mewakili gitu, kayak simbol-simbol yang mewakili uh, new shape file yang telah kita bikin sebelumnya. Kayak 9, 10 lah ya. Kayak di sini bisa dilihat nih gambar pohon ya. Tapi sebelumnya di bagian layar citra ini bisa kita uncentang agar lebih fokus ke bagian ininya. Nah, di sini dapat terlihat pohonnya, tapi karena terlalu kecil kita besarkan lagi sekitar mungkin 20. Oke. Nah, di sini pohonnya sudah terlihat. Kemudian kita juga bisa mengubah tekstur, misalnya di gedung, klik kanan. Di sini juga terdapat banyak, bisa kita ubah ke ini misalnya. Nah, maka jadinya seperti ini. Nah, nantinya untuk layar yang feature type tadi kayak polyline, polygon, point itu tuh akan digunakan nantinya di bagian legenda. Mungkin itu bisa dilihat pada tutorial-tutorial video lainnya yang ada bersebar di internet. Oke, sekian. Untuk satu lagi, misalnya kita ingin men-share uh, apa namanya file ini kita bisa men-share dalam dua bentuk secara umum. Yang pertama dalam bentuk PDF, bisa diklik pada file, menu file, lalu ekspor map. Nah, ini tuh bisa mengubah map ini tuh menjadi PNG, JPEG, PDF yang penting yang kita pengen lah gitu bisa dilihat sama orang. Yang kedua, kalau pengen orang lain membuka file ini di device-nya masing-masing, kita bisa ke save as dulu. Kita bikin di sini peta detail situasi tutorial. Oke, kita save. Kita klik file, kita bikin di map dokumen property. Itu namanya misalnya peta detail situasi tutorial. Di sini juga isi aja, yang penting isi untuk autornya, bikin nama lengkap. Oke, baik. Ini kita sur, oke. Kemudian kita klik ke file, lalu ke share as, lalu ke map package. Untuk ininya itu mungkin bisa, benar udah, oke, udah, oke, udah. Lalu kita share. Tunggu aja sampai nanti udah bisa dibuka lah gitu. Oke,
Sekian video tutorial pembuatan peta kontur dan juga peta detail situasi. Jika ada yang tidak jelas atau yang terlewatkan atau yang kurang bisa dipahami, saya memohon maaf karena di sini saya pun juga masih belajar. Semoga video ini itu bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.